Pak Prabowo mau berguru tentang pemerintahan, ya lebih pas dengan Bu Mega atau dengan Pak SBY, bukan dengan Pak Jokowi. Jadi Kembali di interupsi pemirsa, yang menarik tadi bahwa pertemuan ini berlangsung secara tertutup, kemudian tadi seperti kata Bung Rey tidak ada penjelasan apa yang dibicarakan di dalam. Sepertinya penting sekali ini hal yang dibicarakan oleh kedua tokoh ini. Anda melihat indikasinya dari jika kita mau rangkaikan dengan peristiwa yang terjadi dalam konteks politik seperti apa? Saya mau interupsi ya. Yang saya mau katakan sebetulnya waktu kalau interupsi itu tadi diberikan, kan kita ada lihat contoh pertemuan presiden dengan ketua-ketua umum partai politik. Hasilnya apa? Kelihatan dibacakan oleh presiden. Kami begini gitu. Nah, presiden bertemu, apalagi disebut pertemuan itu pertemuan kebangsaan, sudah sangat sepatutnya disampaikan. Hasilnya apa? Yang nggak disampaikan itu kalau kami ketemu sebagai orang tua. Saya orang tuanya Gibran, Pak Prabowo orang tuanya siapa, misalnya gitu kan. Itu lebih personal. Itu personal dan Anda nggak perlu menyampaikan itu kepada publik. Tapi kalau Anda menyebut bahwa pertemuan itu agendanya agenda kebangsaan, ya udah sepatutnya kalian ungkapkan itu kepada masyarakat. Nah, bahwa kalau seperti sekarang nggak diungkapkan kepada masyarakat pointer-pointernya apa saja yang sudah didiskusikan itu, muncullah spekulasi. Nah, salah satunya spekulasi yang mungkin akan kita bicarakan malam ini. Yang saya sebut makin menunjukkan kepada kita bahwa suasana politik memang berubah. Seperti yang sudah saya sinyalkan 6 bulan yang lalu. Ketika Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega, saya mengatakan saat itu, ini udah terbalik nih. Bahwa Pak Prabowo sudah mulai memperlihatkan masa depan politiknya bersama Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu adalah masa lalu. Nah, ini menguatkan pertemuan yang kemarin. Kalau biasanya yang kita lihat itu adalah Pak Prabowo yang datang mengunjungi Pak Jokowi, sekarang nggak ada babi bu, tiba-tiba udah bertemu, datang dari Solo Pak Jokowi ke Hambalang, Kartanegara. Bertemu di sana selama 2 jam, pada hari yang sangat semestinya Pak Jokowi hadir pada tanggal 5 Oktober, malah justru absen. Jadi memperlihatkan kepada kita ini ada politik yang sedang berubah. Kalau dulu Pak Prabowo yang kelihatan ingin terus mendatangi Pak Jokowi, sekarang sebaliknya Pak Jokowi yang mendatangi Pak Prabowo. Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena boleh jadi posisi politik Pak Jokowi hari demi hari makin melemah. Kan relatif nggak kelihatan nih basis pendukung Pak Jokowi lagi, Gin. Yang tinggal kan sekarang salah satunya adalah Bung Freddy Damanik kan, itu kira-kira. Yang lain satu-satu udah mulai pindah. Ada dulu namanya, Anda masih ingat Jokowi Mania kan? Sekarang berubah nama menjadi Prabowo Mania gitu. Jadi yang tinggal Bung Freddy. Bung Freddy, Anda setuju? Saya juga masih. Ini legasi Pak Jokowi sudah mulai melemah katanya. Sehingga orang yang membutuhkan ini kan yang paling sering mendatangi, katanya begitu pesannya. Kalau kita lihat pertemuan-pertemuan itu, ya tadi saya juga bingung. Semakin banyak pertemuan malah dilihat secara negatif. Harusnya pemimpin yang sering ketemu, apalagi ya Presiden Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah komitmen dari awal keberlanjutan. Memang ini bersama sampai 2029. Ini bagi bagi kelompok-kelompok yang berfantasi kedua tokoh ini akan menjauh. Ini mohon maaf aja, mimpi kalian, naif kalian, saya bilang begitu. Iya, jadi akan terus-menerus pertemuan ini terjadi. Ada kelompok-kelompok yang ingin keretakan antara Jokowi dan Prabowo menurut Anda? Ya banyak lah, banyak. Dan pertemuan ini menyiratkan pesan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Di antaranya itu, hubungan keduanya baik-baik saja. Itu tadi bahasa saya, pentingnya stabilitas politik. Ya ini di tengah-tengah, ya isu provokatif, adu domba segala macam. Ini penting. Ya, sangat penting kedua tokoh ini bertemu. Ya banyak misalnya, kita nggak usah inilah. Misalnya ketika Pak Prabowo, mohon maaf ini, mengeluarkan amnesti. Misalnya banyak di grassroots pendukung Jokowi yang kesal. Contoh ini. Nah, dan ini kan mereka harus melihat bahwa tokoh mereka yang mereka
mereka puja itu, katakan seperti itu, ternyata tidak ada masalah. Oke, baik. Ternyata tidak ada masalah. Ayo kita dukung ini pemerintahan. Oke. Ini menguatkan itu gitu loh. Itu salah satunya. Dan kemudian juga tadi udah disampaikan. Ini banyak bicara kebangsaan. Oke. Ini kan di tengah kemarin lah Agustus, peristiwa Agustus, banyaknya demo kritik segala macam ya, di tengah situasi politik yang tidak, ini nih Pak Jokowi selaku presiden yang sudah duluan, selaku senior, ini memberikan, kan disampaikan, memberikan saran, nasihat bagaimana misalnya mengatasi ya ekonomi yang sedang turun. Ini Pak Jokowi udah punya pengalaman tentang itu semua, masukan tentang MBG, tentang ketahanan pangan, Ada banyak hal ya, ada banyak hal tentang di situ. kebangsaan yang didiskusikan. Bung Ferdinand, Enggak, itu enggak terkonfirmasi. Iya. yang mana? Yang bagian yang mana? Yang disebutkan tadi. Iya. Soal saran MBG, soal saran apa benar itu pembicaraannya? Iya, Ya, betul sekali. soal itu juga nggak terkonfirmasi. Iya, Bang. makanya. Soal ngomong Makanya keluarga kan juga nggak terkonfirmasi. Nggak ada yang bisa mengkonfirmasi apa isinya. Heeh. Oleh karena itulah kita mengatakan sebaiknya itu diungkapkan kepada masyarakat. Ya, tapi kan bukan berarti tidak diungkapkan bukan tentang kebangsaan, Bang. Oh iya, kan saya udah mengatakan. Misalnya kalau Pak Jokowi mengatakan, Pak Prabowo 2029 tetap lo kita ya, anak saya ikut kamu. Ya Iya. itu kebangsaan juga. Ya, maksudnya kalau Tapi kebangsaan demi kepentingan dirinya. jadi kalau seandainya Bang Gitu Roy loh. ketemu saya, bu anaknya Bang Roy, itu soal kepentingan anaknya Bang Roy gitu. Ya iyalah, Ya. terlalu jauh kok buat perbandingannya. Ya misal kan misal semua Jangankan pertemuan presiden, bapak-bapak soal komisaris anak saja semua. pun enggak kok. Iya, maksudnya gitu loh kan. kira-kira, Atau kecuali gini ada deh, direksi, Bu Mega saya ketemu Pak komisaris, Prabowo. kita ketemu, ya tentu kita Bang, kan kita Bu Mega ketemu Pak mengatakan Prabowo emang tentang mungkin Bu Puan. sang direktur dengan komisaris itu bertemu demi kepentingan perusahaan. Bang, misal Gitu loh. Bu Mega ketemu Pak Prabowo. Ya, memang soal Bu Puan. Ya, kita nggak tahu, makanya kan kita Berarti kan nggak tahu juga, baiknya kan? itu Nggak disampaikan, tahu. baiknya itu disampaikan kepada publik, sebagaimana pertemuan presiden dengan ketua-ketua partai. Presiden bertemu Konteksnya dengan beda, ketua Bang partai, Roy, waktu itu. presiden berpidato, kami dan sini akan melakukan begini. Bang Roy, itu kan Jelas. konteksnya beda. Waktu itu kan ada oleh krisis. karena itulah, karena kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu nih. Kau nggak tahu apa isi pembicaraannya, kau dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Tahu, Saya Bang. apalagi saya yang jauh Saya nggak dapat tahu. bocoran, Bang. Nah, Ini yang kita omongin, abang nggak percaya. benar nggak itu yang terjadi? Abang nggak percaya. Bahwa isinya mereka membicarakan MBG. Iya, Bang. Itu yang terkonfirmasi. Enggak, tapi kan banyak masyarakat yang tidak Iya. dapat bocoran. Masyarakat juga Ya, butuh makanya kan informasinya. disampaikan, Kenapa tidak kemudian percaya. pembicaraan ini kemudian berlangsung tertutup dan panjang lebar, sepertinya serius sekali, tidak ada yang membuka ini. Bung Itu Ferdinand. yang saya mau tanggapi, bahwa apa yang disampaikan kawan-kawan saya ini, Bung Damanik dan Bung Faldo, ini kan terlalu normatif sebetulnya. Normatif ya wajar lah, memang penyampaian harus seperti itu. Tentang kebangsaan segala macam itu kan hanya sekedar opini untuk membungkus sebetulnya apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, yang terjadi sesungguhnya ini sekarang hanya Tuhan yang tahu dengan Prabowo dan Jokowi. Tidak ada orang lain yang tahu. Kita ini kan menjadi muncul spekulasi karena tidak pernah diungkapkan apa sih sebetulnya itu pertemuan. Akhirnya kita menganalisis dari situasi yang ada. Pertemuan ini 2 jam dan sangat intens. Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. Makanya tadi kalau saya bilang, kalau dalam kisah Jawa lama ada sabdo palon menago janji. Ini bagi saya adalah Jokowi sedang menagih janji Prabowo. Janji apa yang ditagih? Adalah janji, tidak mungkin dukungan Jokowi itu gratis kepada Prabowo 2024 lalu. Pasti ada Ini bagian janji yang politik. dibicarakan nggak di situ? Saya orang yang meyakini itu. Oh, iya, Saya tidak tahu benar, tapi saya orang yang meyakini bahwa ada bagian dari komitmen politik yang ingin diluruskan oleh Jokowi kepada Prabowo. Maka pertemuan itu terjadi 2 jam. Kalau katanya 2 jam ambil makan segala macam, saya tidak percaya ini adalah pertemuan dua tokoh. Saya selesaikan dulu. tanggapi janji politik Kalau itu. bicara tentang bicara kebangsaan, tokoh bangsa, saya tidak melihat Pak Prabowo melakukan pertemuan yang sama dengan Pak SBY, dengan koalisinya segala macam. Di sana ada Pak Jul Hasan juga ketua umum partai, ada Pak Bahlil ketua umum partai, ada Cak Imin ketua umum partai. Tetapi mengapa hanya dengan Jokowi? Sementara Jokowi ini bukan bagian dari koalisi pemerintahannya Pak Prabowo. Mengapa dia? Artinya apa? Kalau tidak ada komitmen politik yang ingin diluruskan, pertemuan itu tidak akan pernah ada. Kalau bicara tentang kebangsaan, saya pikir Pak SBY jauh lebih berpengalaman daripada Pak Jokowi mengurus pemerintahan, karena Pak SBY pernah membawa Indonesia keluar dari masalah resesi ekonomi yang cukup parah. Bu Mega juga pernah membawa Indonesia keluar dari masa krisis
di masa reformasi. Jadi kalau Pak Prabowo mau berguru tentang pemerintahan ya lebih pas dengan Bu Mega atau dengan Pak SBY bukan dengan Pak Jokowi. Jadi Partai kalau abang teman-teman dua-duanya. menyampaikan bahwa ini soal kebangsaan, sudahlah, nggak usah Ya, terlalu jadi- dibungkus. Oke. Jadi Gitulah. gini kira-kira begini. Bung Freddy dulu, Bung Freddy dulu. Iya, gini. Sampai sini, Bang. Bari Bung Freddy mengatakan inilah yang dibicarakan menurut Persi Ya, yang diterima oleh mereka mungkin dari Pak Jokowi. bocoran tadi, saya- bocoran iya, tadi. itu tadi. Menanggapi jadi Tapi, politik itu. apakah itu yang sesungguhnya terjadi? Kita nggak tahu. Oke. Karena Pak Baik. Prabowo atau orang Pak Prabowo nggak ngomong apa-apa. Oke, baik. Gitu Bung loh Freddy, saya kira-kira. kasih kesempatan usai jeda, pemirsa. Interupsi segera kembali.